Baik, selamat siang rekan-rekan manajemen. Di sini kita akan melaksanakan rapat perdana mengenai bisnis yang akan kita luncurkan. Ya, jadi nama dan jenis perusahaan kita yaitu adalah Luna Kreasi Event Organizer. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa menyelenggarakan acara atau event. Kami di sini spesialis dalam mengelola berbagai jenis acara, mulai dari korporat, seminar, sosial, hingga konser musik dan festival. Lalu visi perusahaan adalah menjadi event organizer yang mengukir memori, menghubungkan hati, dan menginspirasi pertumbuhan bagi setiap orang yang terlibat. Misi kita di sini ada 4. Misi kita yang pertama yaitu menyediakan layanan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi acara yang inovatif dan profesional. Misi yang kedua, membangun tim yang kreatif, responsif, dan berdedikasi dalam setiap proyek. Misi kita yang ketiga, menciptakan jaringan kemitraan yang kuat dengan vendor dan pihak terkait untuk menjamin kualitas terbaik. Dan misi kita yang terakhir yaitu terus berinovasi dalam konsep dan teknologi acara untuk memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis. Lalu rencananya kita akan memiliki beberapa karyawan. Di awal pendirian ini, kami merencanakan memiliki 28 karyawan inti yang terdiri dari 1 event director, 2 event manager, 5 desainer kreatif, 5 koordinator lapangan, 5 marketing and sales, 5 administrasi dan keuangan, dan yang terakhir adalah 5 logistik. Jika ada event besar, rencananya kami akan membuka volunteer dan freelance. Dan tujuan dari perancangan MSDM ini bertujuan untuk membangun fondasi sumber daya manusia yang solid sejak awal berdirinya. Dengan sistem MSDM yang terkonsep, kami dapat menarik dan mempertahankan talenta-talenta kreatif dan profesional di industri event, memastikan setiap proyek acara berjalan lancar dan sukses, serta menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan kolaboratif. MSDM yang baik juga akan membantu kami mengelola kebutuhan SDM yang fluktuatif sesuai dengan volume proyek, meminimalkan risiko turnover karyawan kunci, dan meningkatkan reputasi perusahaan sebagai penyelenggara acara yang andal. Jadi selanjutnya ada rencana manajemen dari sumber daya manusia. Yang pertama itu kita ada proses rekrutmen dan seleksi, di mana metode rekrutmen ini yang kami gunakan pada proses rekrutmen menggunakan beberapa platform untuk mencari talenta kreatif dan profesional di industri event. Jadi ada beberapa ya. Yang pertama itu ada 5. Itu yang pertama ada online job portals. Ini menggunakan LinkedIn, Jobstreet, Links untuk posisi staff manajerial. Yang kedua itu media sosial, di mana kita mencari menggunakan ya Instagram, Facebook untuk menjaga desainer, koordinator lapangan, dan staf proyek dengan portofolio yang menarik. Yang ketiga menggunakan jaringan industri, itu melalui asosiasi event organizer, rekomendasi dari manajemen, dan juga networking di acara-acara industrinya. Yang keempat itu dari kampus, di mana nih kami bekerja sama dengan program studi relevan yaitu komunikasi manajemen, desain, dan lain-lain untuk program magang dan rekrutmen fresh graduate. Yang kelima ada database freelance, itu membangun database tenaga lepas dari MC, talent, kru produksi yang dapat diandalkan untuk proyek-proyek tertentu. Lalu di sini kami juga membuat desain iklan lowongan kerja untuk menarik perhatian kandidat yang sesuai dengan divisinya. Lalu yang terakhir itu ada tahapan seleksi, di mana tahapan seleksi ini kami menggunakan beberapa cara, itu ada 6 cara, yaitu seleksi administrasi, yaitu menggunakan peninjauan CV, surat lamaran, dan portofolio untuk posisi kreatif. Lalu yang kedua ada tes pengetahuan industri atau studi kasus, di mana kita ini menguji pemahaman tentang perancangan event, manajemen risiko, dan atau kemampuan problem solving. Yang ketiga tuh tahap wawancara ya, mengevaluasi solusi atau mencari motivasi. Terus kita juga menggunakan soft skill, komunikasi kerja sama tim maupun kreativitas dan kesesuaian budaya. Yang keempat itu wawancara user, itu dilakukan oleh event director atau event manager untuk menilai kemampuan teknis, pengalaman, dan ide-ide inovatif. Yang kelima itu ada psikotes, yaitu untuk posisi manajerial atau yang membutuhkan tingkat stres tinggi. Yang terakhir yaitu penugasan proyek, itu dimana untuk posisi kreatif atau koordinator lapangan menggunakan simulasi perencanaan event kecil atau pengembangan konsep desain. Masuk ke skema kompensasi, yang pertama ke struktur gaji pokok. Gaji pokok ditetapkan berdasarkan standar industri event organizer di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Yang kedua, tunjangan karyawan berupa makan dan transportasi, terutama bagi mereka yang bertugas di lapangan. Selain itu juga tersedia BPJS serta asuransi kesehatan swasta. Kami juga menyediakan THR dan tunjangan komunikasi bagi staf yang sering bekerja di luar kantor. Terakhir di bonus dan insentif, bonus proyek diberikan berdasarkan keberhasilan dan tingkat profitabilitas acara yang ditangani. Sementara itu bonus tahunan ditentukan melalui evaluasi kinerja individu serta pencapaian target perusahaan. Baik, yang ketiga selanjutnya ada program pelatihan awal dan lanjutan.
Yang pertama itu ada pelatihan orientasi awal, yang dimana setiap karyawan baru akan mengikuti pelatihan orientasi yang komprehensif, mencakup pengenalan budaya, visi dan misi, dan juga ada nilai-nilai dari Lunar Kreasi, kebijakan dan prosedur internal, struktur organisasi serta pengenalan tim dan peran masing-masing dalam alur kerja event. Lalu ada jenis pelatihan teknis dan non-teknis. Yang pertama ada pelatihan teknis. Yang pertama manajemen proyek event, mulai dari perencanaan, pengatur anggaran, dan juga pengelolaan waktu. Lalu yang kedua ada penggunaan software desain, software prestasi, dan juga aplikasi manajemen proyek. Yang ketiga ada keterampilan negosiasi dan juga ada pengelolaan vendor. Dan yang keempat ada manajemen logistik dan produksi acara. Yang kelima ada keterampilan menjadi MC atau public speaking. Lalu ada juga pelatihan non-teknis seperti komunikasi yang efektif dan kerja sama tim. Lalu ada cara mengelola stres dan tekanan saat menyelenggarakan event. Yang ketiga ada berpikir kreatif dan menyelesaikan masalah. Yang keempat ada memberikan pelayanan pelanggan yang baik. Lalu yang kelima ada pelatihan buat kepemimpinan. Lalu juga ada jadwal dan metode pelatihan yang dijadwalkan secara berkala, baik bulanan maupun kuartal, dengan metode yang bervariasi. Workshop internal yang dipandu oleh event director atau staf yang berpengalaman. Yang pertama ada sesi sharing knowledge antar tim. Yang kedua ada mengundang narasumber profesional dari luar atau konsultan industri. Yang ketiga ada mengikuti seminar workshop atau pameran industri. Yang keempat ada pembelajaran metode melalui kursus atau platform edukasi. Lalu yang terakhir ada poin yang terakhir ada evaluasi efektivitas pelatihan, yang dimana evaluasi ini menilai seberapa efektif pelatihan yang akan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada pre-test dan post-test untuk melihat peningkatan pemahaman. Yang kedua ada survei kepuasan peserta pelatihan. Yang ketiga ada observasi langsung di lapangan untuk melihat penerapan materi pelatihan. Yang keempat ada masukan dari atasan langsung dan rekan kerja. Dan yang terakhir ada penilaian dampak pelatihan terhadap hasil kerja dan kualitas event. Baik, tadi kita sudah bahas rekrutmen, pelatihan, lalu ada gaji juga. Menurut saya ada satu hal lagi yang perlu kita bahas, yaitu sistem keamanan dan keselamatan kerja atau singkat K3. Yang pertama ada identifikasi resiko kerja. Yang pertama kita harus melihat adanya resiko fisik seperti kecelakaan saat pemasangan, pembongkaran, seperti bisa terjatuh, terpleset. Lalu ada resiko psikososial seperti stres karena tuntutan kerja yang tinggi, adanya tekanan deadline sehingga jam kerjanya tidak teratur. Lalu ada resiko lingkungan seperti ketika kita mengadakan event di tempat outdoor, itu adanya cuaca ekstrim atau cuaca yang berubah-ubah. Lalu ada resiko perjalanan juga saat mobilitas kita yang tinggi untuk pergi ke berbagai lokasi event yang mungkin tidak berdekatan. Lalu tentu dari itu semua kita harus membuat adanya kebijakan keselamatan. Yang pertama kita menyediakan alat pelindung diri yang sesuai untuk staf di lapangan, misalnya seperti helm, topi, safety, sarung tangan, dan sepatu safety lainnya. Lalu ada pengembangan standar operasional prosedur SOP untuk setiap tahapan, setiap produksi event termasuk ketika pemasangan dan pembongkaran. Lalu kita perlu pelatihan K3 wajib bagi seluruh staf, khususnya yang terlibat di lapangan langsung. Lalu ada penyediaan kotak K3 itu harus lengkap dan harus ada di setiap lokasi event. Lalu kita perlu adanya prosedur penanganan insiden-insiden atau pelaporan kecelakaan kerja. Dan satu lagi menurut saya ini penting, adanya asuransi kecelakaan kerja untuk seluruh karyawan dan fleksibilitas jam kerja dan jadwal istirahat yang memadai untuk mengurangi kelelahan. Lalu berikutnya kita perlu membahas strategi talent management. Kita ingin membangun budaya perusahaan yang mendukung pertumbuhan dan juga pengakuan. Ya, strateginya bagaimana? Yang pertama, kita harus memberikan jalur karir yang jelas. Kita harus merancang jalur pengembangan diri dari koordinator lapangan, bisa naik jadi event manager, bisa naik jadi desainer, di creative director, dan lain-lain. Lalu kita perlu mengadakan program mentoring dan coaching pasangan karyawan junior, senior, itu bisa transfer pengetahuan. Lalu kita perlu adanya pengembangan kepemimpinan supaya bisa melatih karyawan dengan potensi kepemimpinan yang bisa mengambil peran di kemudian hari. Lalu kita bisa berikan program reward dan recognition seperti mengadakan program penghargaan bulanan atau tahunan. Lalu
kita bisa memberikan umpan balik yang berkelanjutan, seperti menerapkan sistem umpan balik 360 derajat dan tinjauan-tinjauan kinerja secara teratur untuk membangun karyawan yang berkembang. Lalu yang keenam atau terakhir itu kita perlu adanya rotasi tugas proyek dengan memberikan kesempatan karyawan untuk terlibat di berbagai jenis event atau peran yang berbeda untuk memperbanyak dan memperkaya pengalaman dari teman-teman kita semua. Baik, karena kita telah melakukan seluruh rancangan-rancangan untuk bisnis kita, maka dari itu kita usahakan yang terbaik agar bisnis kita berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktunya, sukses untuk kita semua.